dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Konteks besar kita adalah bagaimana kita menjadi pribadi yang sukses, berhasil. Dan pribadi yang berhasil itu adalah pribadi yang bukan hanya sekedar mengandalkan talenta, tetapi pribadi yang memiliki talenta plus. Nah, ke dalam talenta itu perlu ditambahkan atau diberi plus, yaitu kegigihan. Dan saat ini kita belajar prinsip kegigihan. Kegigihan kenapa perlu ditambahkan ke dalam talenta kita? Karena kegigihan itu sebenarnya adalah tidak mengenal hidup sebagai perlombaan panjang. Kegigihan adalah memandang hidup sebagai perlombaan pendek yang berkesinambungan. Pernah nggak kita mendengar ada orang berkata, hidup ini laksana pertandingan maraton? Mungkin orang itu bermaksud baik untuk kita berusaha sabar, bertahan di dalam kehidupan, dan tetap menempuh jarak walaupun ada kesulitan. Tetapi yang perlu kita renungkan, sebenarnya yang benar adalah seperti ini. Hidup sebenarnya bukanlah pertandingan yang sangat panjang. Hidup sebenarnya adalah rangkaian panjang yang terdiri dari berbagai perlombaan pendek yang saling berkesinambungan. Setiap tugas itu memiliki tantangannya sendiri. Setiap hari memiliki peristiwanya sendiri. Memang keesokan harinya kita harus bangun dari ranjang dan berlomba kembali. Tetapi tidak mengalami lomba yang sama seperti sebelumnya. Untuk menggapai kesuksesan, untuk menggapai keberhasilan dan kebahagiaan, kita harus terus tetap bekerja keras. Kita harus terus tetap bekerja keras. Pembawa acara Rush Limbaugh menyatakan, dalam kehidupan nyata atau di dalam pertandingan football, sebuah gol jarang terjadi dalam jarak 64 meter. Gol biasanya terjadi dalam jarak 3 meter yang kadang diselimuti debu. Ini juga menggambarkan seorang penjelajah yang sangat terkenal, sang penemu benua Amerika, Christopher Columbus. Columbus menghadapi kesulitan yang luar biasa ketika dia harus berlayar ke arah barat, ke arah rute mencari Hindia yang penuh dengan rempah-rempah. Columbus dan para awak kapal menghadapi banyak kesulitan, menghadapi badai, mengalami kelaparan dan kehilangan banyak harta benda, dan sering kali mengalami keputusasaan. Bahkan awak kapal dari tiga kapal nyaris melakukan pemberontakan terhadap Columbus. Tetapi Columbus tetap gigih. Catatan perjalanannya yang ditulis setiap hari mengatakan hal yang serupa. Hari ini kita berlayar. Kegigihannya membuahkan hasil. Walaupun dia tidak menemukan Hindia yang penuh rempah-rempah, dia menemukan daratan. Jadi sambil berlayar dia fokusnya jelas, menemukan daratan suatu hari. So,
menangkanlah setiap perlombaan pendek intinya. Dan itulah kuncinya. Konsultan manajemen Lady F. Hutar menegaskan, kesuksesan terdiri dari beberapa rangkaian kemenangan kecil setiap hari. Kegigihan menyadarkan kita bahwa hidup ini bukan sekedar perjalanan panjang, tetapi rangkaian panjang dari perlombaan pendek yang berkesinambungan. Lalu, prinsip kegigihan yang lainnya adalah kegigihan diperlukan untuk membebaskan banyak anugerah, banyak berkah, banyak rezeki di dalam kehidupan. Pada suatu konferensi atau konvensi marketing, seorang manajer marketing berdiri di hadapan 2000 agent marketing. Dan dia bertanya dengan tokoh-tokoh yang gigih dan tidak menyerah. Dia berkata, apakah Wright bersaudara, penemu kapal terbang, pernah berhenti berusaha? Tidak, teriak para agen penjualan yang berjumlah 2000 orang itu. Apakah Charles Lindbergh yang mengadakan penerbangan pertama kali terpanjang pernah berhenti berusaha? Tanya sang manajer marketing. Tidak, kata para tenaga marketing atau agen marketing itu kembali. Apakah Michael Jordan pernah berhenti berusaha? Tidak, bergema kata-kata tidak di ruangan tersebut. Lalu sang manajer marketing berbicara keempat kali. Apakah Thorndike McMaster pernah berhenti berusaha? Ada keheningan lama yang bercampur kebingungan. Kemudian seorang agen marketing berdiri dan bertanya, siapakah Thorndike McMaster itu? Tak seorang pun pernah mendengar namanya. Lalu sang manajer marketing itu berteriak kembali. Tentu saja Anda tidak pernah mendengar namanya, karena ia sudah berhenti berusaha. So, guys, sahabat Mr. Sorchan, berapa banyak sih orang yang berhasil, orang yang sukses, yang menyerah? Berapa banyak sih orang yang diberi hadiah karena menyerah? Jelas, saya berani berkata, saya nggak pernah mengenal seorang pun, dan saya berani bertaruh, nggak ada seorang pun yang menyerah, yang pernah menang, meraih hadiah, dan meraih kesuksesan dan keberhasilan. Konon katanya, Walt Disney pernah ditolak di 301 bank ketika dia memohon pinjaman bagi taman impiannya. Dan akhirnya dia ketemu satu bank yang membangun taman impian yang sangat legendaris, yaitu Disneyland. Penemu inventor Thomas Alva Edison menegaskan, banyak orang gagal yang tidak menyadari betapa dekatnya kesuksesan itu ketika mereka menyerah. Langkah terakhir dalam pertandinganlah yang paling menentukan. Di sanalah sang pemenang akan ditetapkan. Di sanalah hadiah akan dipersembahkan kepada sang pemenang. Jika kita mengikuti setiap langkah dalam perlombaan yang kita ikuti dengan baik, dan kecuali kita nggak melangkah di langkah terakhir, dan kita menghentikan langkah terakhir sebelum finish, hasilnya sama, seolah-olah kita nggak pernah mengikuti perlombaan itu. So, mari
kita tetap gigih. Salam melakukan usaha terus dengan penuh kegigihan, karena kegigihan menopang talenta kita. Dan salam sehat dari saya, Mr. Sorchan.